Pace bene, masih di Mea Culpa, masih di channel ini. Video wajib. Kalau ternyata tidak suka menonton, ya silakan juga. Tapi untuk para culprit, saya anjurkan menonton ini. Meskipun bukan sesuatu yang baru, karena saya mau menunjukkan pemikiranku. Lalu saya mencoba mengambil resiko dengan ikut berbicara tentang sesuatu yang sensitif antara agama. Bukan hanya agama Islam, Kristen. Tapi Kristen, Protestan, Katolik juga. Yang selama ini dirasa sudah fix, tapi tidak juga. Juga dalam Kristen, Katolik sendiri. Saya pernah berpikir ada 4 penguji iman, ajaran iman gereja Katolik. Yang pertama itu, yang terakhir itu Islam. Ya, tidak sungguh berbahaya menurutku. Kalau ada orang Kristen masuk ke Islam itu bukan terutama doktrin, tapi masalah psikologis, ekonomis, dan sosiologis. Mengapa terakhir? Karena sudah jelas Yesus itu bukan Tuhan. Sudah jauh beda. Tidak ada perlu diperdebatkan. Lalu yang terakhir adalah, yang nomor 3 itu ateis. Karena mereka juga bisa meneladani Yesus sebagai tokoh yang baik. Dan mereka melakukan yang baik. Dan orang Kristen akan berpikir, jangan-jangan menjadi ateis itu juga bisa untuk selamat. Dan kalaupun ada pemikiran ini, tidak semua orang menerima. Posisi yang kedua justru adalah Protestan. Karena mereka ini menguji iman ajaran gereja. Seperti sama padahal tidak. Seperti sama padahal tidak. Sebentar mereka akan berkata, bukan gerejanya, bukan agamanya yang penting mengikut Kristus. Lalu buat apa menjadi Kristen? Lalu ketika bertemu dengan Islam, mereka akan berkata, jangan bertoleransi dengan mereka. Itu harus ikut ajaran. Ajaran iman. Apa rupanya ajaran iman? Kristen, kalau tidak ada magisterium. Semua orang bisa membuat ajaran iman. Nah, itu lagi. Dan penguji yang pertama untuk ajaran iman gereja Katolik adalah Katolik sendiri yang terdaftar sebagai Katolik, teridentifikasi sebagai Katolik, identitasnya adalah Katolik, tetapi tidak menerima ajaran gereja. Banyak terjadi seperti itu. Dan ketika saya coba sampaikan, saya belum bahas Lumen Gentium 16. Yang Katolik begitu? Yang bisa saja kita katakan begitu. Nah, itu proses panjang. Ada mistagogi. Bahwa pelajaran untuk menjadi seorang Katolik itu adalah pelajaran terus-menerus. Sebagaimana kita terus-menerus belajar tentang Kristus. Nah itu, maka saya melihat komentar-komentar di video. Ya, saya melihat komentar-komentar di video. Kadang saya menjadi sangat sentimental kadang. Dan untunglah setiap saya membuat video, saya tidak selalu terbawa perasaan kesal, perasaan sedih. Tapi saya semakin yakin sangat penting berbicara dalam ruang seperti ini. Saya yakin kalau saya bicara tentang renungan, Tuhan membantumu dalam segala deritamu, dalam kesusahanmu. Tuhan ada untuk menolongmu. Orang akan suka. Lalu mulai menulis di komentar, amin, amin, amin. Benar, brother. Khotbahnya menyejukkan. Teruskan. Akhirnya Yesus tidak lebih dari sekedar opium, membuatmu lepas dari rasa sakit. Tapi faktanya kita harus mengenal Yesus pada level yang lain atau dengan sudut pandang yang lain juga. Bahwa bukan hanya ikut dalam peristiwa bangkit, tapi juga ikut dalam jalan salib. Dan ada banyak juga dengan kekasannya masing-masing menyampaikan itu. Yesus yang bangkit, tapi tidak menekankan Yesus yang ditolak orang. Karena dia membuat ajaran yang aneh-aneh. Sudah diberitahu jelas-jelas. Hari Sabat, jangan memetik gandum. Jangan buat pekerjaan-pekerjaan lain. Yesus memetik gandum, makan gandum atau menyembuhkan orang sakit. Angkatlah tilammu, katanya. Kepada seorang yang sakit itu pada hari Sabat dan yang lain. Masuk akal orang Yahudi tidak suka dengan Yesus. Karena Yesus itu keluar dari zona nyamannya. Dan lalu di masa sekarang masih terbawa situasi itu. Ketika saya buat video orang Kristen menyanyikan lagu Islami.
Ini merusak ajaran gereja. Ajaran siapa? Apalagi harus dikatakan kalau itu Protestan, ajaran siapa? Apakah ada ajaran yang ini dia ajaran Kristen? Siapa yang mengatakan itu? Setiap orang bisa berbicara tentang ajarannya. Yang satu mengatakan harus baptis selam. Yang satu mengatakan bisa baptis percik. Yang satu mengatakan itu kitab suci lah. Yang satu mengatakan itu teologi perlu. Siapa mau kita ikuti? Sementara gereja Katolik punya magisterium, tetapi umatnya juga tidak tahu semua. Kita umat ini, saya pun tidak tahu semua. Saya selalu ingat kata dosen, tidak ada ruang untuk berbangga diri, karena kamu pun tidak tahu apa itu Katolik. Ini adalah satu bagian yang menuntut kita membuat ongoing formation. Terus terbentuk dari waktu ke waktu. Formasi yang terus berlanjut. Pembentukan, pendidikan yang terus berlanjut. Nah, ketika ada kor Kristen menyanyikan lagu, bukan mengimani lagu itu, menyanyikan lagu. Ada yang ribut soal ajaran siapa? Kan begitu. Ajaran Katolik. Sudah tahukah ajaran Katolik tentang hidup beragama secara ekumenik dan bersama dengan agama-agama non-Kristen lain? Satu pertanyaan. Lalu apakah dengan menyanyikan lagu ajaran iman, betapa rapuhnya, di mana disimpan ajaran iman itu kalau ajaran iman terganggu hanya karena satu lagu di kantongan plastik atau di atas atap? Maka magisterium adalah satu brankas yang sangat kuat untuk merawat, untuk mengembangkan ajaran iman itu, menjaga itu, meneruskannya secara tradisional. Maka jangan tinggalkan magisterium. Bahkan dengan magisterium pun masih ada kekaburan dan ketidakjelasan. Ya begitulah, karena kita berbicara tentang Allah yang seluas segala kenyataan. Lebih luas malah dari kenyataan itu sendiri. Dan magisterium melakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan manusia untuk mengenali ajaran tentang iman, kekristenan, dan Allah sendiri. Karena menyanyikan lagu Islami, mereka itu mengganggu ajaran iman. Menjadi malaf lah nanti. Banyak orang memakai rosario tapi tidak Katolik. Saya punya kopiah, saya punya kippah, saya bukan orang Yahudi. Saya punya kopiah atau topi bulat itu, tapi saya bukan Muslim. Tempelan. Maka sebenarnya saya juga berpikir bahwa sangat penting. Saya sangat yakin, seandainya para penonton ini adalah yang pernah belajar epistemologi. Apa itu pengetahuan? Apa itu Allah? Apakah yang saya sebut Allah adalah ada dalam pemahaman yang sama dengan yang disebut dengan Yehova, yang disebut dengan Elohim, Adonai, Allah. Realitas ilahi, realitas tertinggi, kata filosof. Something beyond. Akhirnya kita akan terbawa pada pertanyaan-pertanyaan. Tapi ya di komentar itu, saya miris melihat frater, buang videomu itu, hapus videomu itu. Tapi saya tetap membiarkan video itu ada. Karena ya begitulah, saya yakin tidak ada perubahan yang sangat signifikan dengan video-video yang saya buat. Tapi sekurang-kurangnya terpancing untuk berpikir. Sekali lagi, mungkin akan kurang resikonya kalau saya membuat video berupa motivasi ya. Kadang mana motivator, mana pemimpin agama sekarang kadang tidak terang juga karena isinya sama. Menguatkan yang lemah, memperbaiki ekonomi, hidup sejahtera pada level itu. Tetapi akhirnya harus kita sadari ternyata tidak sesederhana itu juga. Meskipun bisa sederhana kita buat. Tapi kalau kita semakin mengenali kerumitannya, semakin kita merasa memiliki akan Kristus itu sendiri. Sebagai bagian dari, bukan hanya agama, tetapi hidup kita juga. Saya suka dialog, kalau ini dialog, yang pasti bukan diskursus, karena tidak ada kesepakatan yang kita buat. Saya pernah satu judul video saya buat diskursus, untuk sekadar memperkenalkan terminologi itu. Dan apakah ini komunikasi juga? Mudah-mudahan ini sebuah komunikasi. Sekurang-kurangnya semakin menggeliatlah hidup beriman kita. Dan saya yakin kita sedang berada pada revolusi
cara beragama. Cara beragama kita sedang berevolusi. Kita belum memetik hasilnya karena ini katakanlah masih baru 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Orang membuat format audio visual secara masif seperti ini yang berbicara tentang agama secara demokratis. Oke, sudah ada video-video lama, video Johannes Paulus II, video Fulton Sheen, video-video apologetik lainnya. Tapi ini sangat masif ketika ada heutagogi. Apa itu? Orang yang belajar agama serentak menjadi pengajar agama. Maka sekali lagi misalnya kalau saya studi banyak tentang agama itu tidak ada artinya kalau saya kurang populer. Dan orang yang populer yang sudah dikenal orang akan lebih didengarkan meskipun studinya tidak ilmiah tentang agama misalnya. Tapi orang yang studinya sangat ilmiah tapi karena bahasanya tidak populer, dirinya tidak populer, tidak akan didengarkan orang. Romo Magni susahnya buat video tidak disukai orang. Padahal isinya sangat mahal. Tidak disukai karena tidak ada drama di sana. Tidak ada serangan-serangan, kata-kata vulgar yang memuaskan hati untuk kita dengarkan karena menyerang musuh. Tidak ada. Ini satu sharing yang wajib ditonton Culprit. Pace e bene.